Halo semuanya, apa kabar? Kembali bersama JG News dalam info 10 menit. Di akhir pekan ini, JG News akan membagikan info-info mengenai berita-berita di dunia online dan dilansir dari dunia online, yaitu selama seminggu. Berita-berita selama seminggu yang sudah berseliweran ya. Pertama yaitu hari ini ada gempa bumi terkini di Sulawesi Tengah, Minggu 19 Februari 2023. Menurut tribunmanado.co.id, diketahui gempa bumi tepatnya melanda wilayah di Sulawesi Tengah pagi Minggu 19 Februari 2023. Berdasarkan info BMKG, gempa tersebut berkekuatan magnitudo 3,6 berpusat di laut. Gempa tersebut melanda wilayah Sulawesi Tengah pada pukul 6.57 WIB. Sementara itu, gempa berpusat pada kedalaman 10 km. Jadi hari ini Minggu 19 Februari daerah Sulawesi Tengah dilanda gempa sebanyak 3 kali ya guys. Jadi ya kita doakan semoga semuanya baik-baik saja, tidak ada korban jiwa. Jadi Indonesia ini memang dikelilingi atau memang rawan terjadi gempa ya. Alasan Indonesia sering terjadi gempa bumi. Pertama yaitu Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng bumi. Dilansir dari laman Fact of Indonesia, ada 3 lempeng bumi yang mengelilingi Indonesia, teman-teman. Ada lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Pergeseran ketiga lempeng ini yang bisa menyebabkan gempa terjadi. Besar kecilnya gempa umumnya tergantung pada besar tekanan yang terjadi karena pergerakan lempeng ini. Tak hanya itu, kalau antar lempeng bumi ini saling bertabrakan, maka ini akan mengakibatkan gempa bumi dan tsunami sekaligus. Misalnya gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh pada Desember 2024 silam. Beberapa daerah di Indonesia yang rawan gempa bumi dan tsunami antara lain Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Banten, Bali, hingga Jawa Timur bagian selatan. 2 yaitu Indonesia berlokasi di Sabuk Alpit. Tahukah teman-teman, 17% dari gempa bumi terbesar atau 5-6% dari gempa bumi yang terjadi di seluruh dunia terjadi di daerah Sabuk Alpin. Dilansir dari laman Fact of Indonesia, wilayah termasuk dalam Sabuk Alpin yaitu Jawa, Sumatera, Himalaya, Mediterania, hingga Antartika. Meski berada di wilayah ini menjadikan Indonesia rawan gempa, namun ternyata juga memberikan keuntungan. Ini karena tanah Indonesia menjadi subur serta kaya akan unsur mineral, zat hara. Tak heran berbagai macam tanaman bisa tumbuh subur di Indonesia. 3 yaitu terletak di wilayah cincin api Pasifik. Penyebab yang kedua kenapa Indonesia sering terjadi gempa bumi adalah karena terletak di wilayah cincin api Pasifik. Kondisi geografi inilah yang menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang rawan akan letusan gunung berapi dan tsunami. Cincin api Pasifik atau yang sering disebut sebagai Ring of Fire adalah daerah yang sering terjadi gempa dan letusan gunung berapi. Daerah ini berbentuk seperti tapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km. Karena terletak di atas jalur magma, maka Indonesia memiliki total 127 gunung berapi aktif dengan 5 juta penduduk yang tinggal di sekitarnya. Dengan jumlah sebanyak itu, maka aktivitas vulkanik yang berpotensi menimbulkan gempa tentu saja akan semakin banyak. 4 yaitu reaksi berantai dari gunung berapi. Ada fenomena unik yang terjadi di Indonesia, yaitu meletusnya gunung berapi secara bersamaan. Gunung meletus itu ada Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Raung di Jawa Timur, dan Gunung Gamalama di Ternate. Jika kita lihat peta cincin berapi Pasifik, kita dapat mengetahui bahwa hampir seluruh wilayah di Indonesia berada tepat di atas dapur magma.
Karena berada di satu jalur, setiap aktivitas yang terjadi di dapur magma bisa memicu meletusnya gunung berapi secara bersamaan. 5. Yaitu terletak di batas konvergen lempeng Sunda dan Indo-Australia. Gempa bumi kerap kali terjadi di Pulau Sumatera karena pulau ini berada di batas konvergen lempeng Sunda dan Indo-Australia. Kedua lempeng ini bergerak miring pada kecepatan 60 mili per tahun. Pergerakan kedua lempeng inilah yang menyebabkan gempa sering terjadi Pulau Sumatera dan sekitarnya. Nah, itulah teman-teman ya, mengapa Indonesia sering terjadi gempa. Berikutnya yaitu ada ayah bejat tega ruda paksa anak kandung hampir tiap hari. Alasannya seperti ini, guys. Cianjur, seorang pria paruh baya berinisial DM 50 tahun warga desa Mekarsari, kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, tega ruda paksa anaknya sendiri hampir setiap hari. Pelaku mengaku telah melakukan perbuatan bejat itu sejak 2018 lalu. Kepala Polres Cianjur AKBP Doni Hermawan mengatakan pelaku telah meruda paksa anak kandungnya ratusan kali selama 5 tahun terakhir. Pengakuannya sudah 100 kali. Itu dilakukan hampir setiap hari sejak 2018, ujar Doni. Menurut Doni, di hadapan polisi pelaku mengaku meruda paksa anak kandung sendiri karena kesepian selepas diceraikan istri 5 tahun lalu. Lanjut Doni, perbuatan pelaku dilakukan di dalam rumah saat kondisi sepi atau tidak ada orang lain. Setiap ingin menyalurkan hasratnya, pelaku menodongkan senjata tajam. Jika tidak mau, maka korban diancam akan dihabisi. Saat kejadian usia masih 16 tahun, ujar Doni. Doni mengatakan pelaku telah diamankan dan dijerat pasal 81 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Ditambahkan 1/3 dari masa hukuman karena pelaku merupakan ayah kandung dari korban, pungkas Doni. Itu ya guys, banyak orang-orang gila ya. Berikutnya yaitu biasa, ini ada berita dari Nikita Mirzani, ngamuk dengar Ferdi Sambo divonis hukuman mati. Artis yang sering bikin sensasional ini ya. Nikita Mirzani ngamuk dengar vonis Ferdi Sambo dan Richard Eliezer. Hakim turut jadi sasaran kemarahan sang artis fenomenal. Artis apa ini ya? Artis nggak pernah ada anunya ini, nggak ada apa ya? Nggak ada bagus-bagusnya. Bikin masalah terus nih. Artis kontroversial Nikita Mirzani turut menyoroti kasus pembunuhan berencana Brigadir J oleh Ferdi Sambo. Tampaknya Nikita Mirzani kesal dengan vonis atas Ferdi Sambo yang dihukum mati. Ini Nikita Mirzani bahkan langsung ungkap kemarahannya terhadap hakim yang memberikan vonis atas Ferdi Sambo CS. Hal tersebut terlihat dalam potongan video yang diunggah oleh akun Instagram @viral seleb pada Jumat kemarin saat Nikita Mirzani sedang melakukan siaran langsung. Dalam siaran langsung itu Nikita Mirzani tampak meluapkan kekesalannya atas Ferdi Sambo yang diberikan oleh Hakim Wahyu Santoso. Sang artis lagi-lagi membuat kontroversi dengan menyebut bahwa barada Richard Eliezer adalah pembunuh. Dalam potongan video itu Nikita Mirzani tengah melakukan siaran langsung saat dirinya berada di sebuah salon kecantikan. Menurut Nikita Mirzani, keputusan barada Richard Eliezer untuk berkata jujur adalah semata-mata karena Eliezer ikut akan menerima hukuman yang lama. Dia jujur itu karena dia takut dihukum lama-lama, ujar Nikita sambil berteriak. Selain itu, Nikita Mirzani juga meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama netizen yang menonton siaran langsungnya untuk membuka mata lebar-lebar. Ngapain ya? Nggak usah ikut-ikutan Nikita Mirzani. Biar dia sendiri yang marah-marah ya. Kalian marah-marah nggak dapat apa-apa. Nikita Mirzani dia dapat saweran, dapat like dari pengikut-pengikutnya yang mungkin ya hampir sama ya kelakuannya.
Buka mata kalian, woi. Buka mata kalian, woi. Yang nembak Joshua sampai meninggal itu ya dia, Eliezer, serunya. Tanya Barada Eliezer saja, sang hakim wahyu Imam Santoso pun ikut menjadi target kemarahan Nikita Mirzani. Sampaikan ke hakim wahyu yang terhormat yang menyidang kasus Verdi Sambo. Lu kasih tahu dia hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia, teriak Nikita Mirzani. Artis kontroversial itu bukan hanya kali ini menanggapi kasus vonis mati yang diterima Verdi Sambo. Sebelumnya ya, Nikita juga sempat mengutarakan harapannya agar Verdi Sambo bisa mengajukan banding sehingga dapat meringankan hukuman yang diterima oleh Verdi Sambo. Selama siaran langsung tersebut, Nikita Mirzani tak hanya menanggapi Verdi Sambo, namun juga memberikan pesan untuk orang tua Brigadir J serta Barada Eliezer. Nikita Mirzani berpesan kepada orang tua Brigadir J untuk mengikhlaskan semua yang telah terjadi. Wah, enak sekali mulutnya ya dia ngomong seperti itu. Dia belum mengalami, mungkin ya siapa kayak orang-orang terdekat dia kayak ya seperti diperlakukan seperti itulah. Gue berpesan untuk kedua orang Brigadir J untuk mengikhlaskan, jangan taruh dendam dalam hati lo, ikhlaskan saja. Ada ini ya, ini artis yang nggak ada anunya, dia itu nggak ada hasil karyanya ya, hasil karyanya ya cuma ikut-ikutan nimbrung-nimbrung seperti itulah ya, yaitu cari apa ya, cari muka atau gimana supaya ya gitulah. Netizen yang baik pasti sudah paham, pasti nggak follow dia ya. Berikutnya yaitu ada dari Bali. Menurut Radar Bali ini tak terima dijebloskan ke sel tahanan, bule Inggris ini sundul wajah polisi di Polsek Kuta. Aduh. Seorang wisatawan asal London, Inggris bernama Stephen Michael, 39 tahun, dilaporkan mengamuk di ruang penyidik Polsek Kuta. Bahkan Stephen Michael nekat menyundul wajah polisi berpangkat Inspektur Polisi 2 berinisial ADW, 42 tahun. Peristiwa itu berlanjut di ruang penyidik Polsek Kuta. Ulah tersebut membuat perwira pertama mengalami luka pada pelipis dan bibir. Informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber polisi di Polsek Kuta mengatakan kejadian apes yang dialami oleh salah satu perwiranya ini di Polsek Kuta ini berlangsung sekitar pukul 1 dini hari. Saat itu Stephen dibawa keluar dari ruang tahanan Polsek Kuta untuk dimintai keterangan. Saat berada di ruangan penyidik itulah wajah teman kami disundul. Korban alami luka pada pelipis dan bibir. Sumber petugas di Polsek Kuta. Sumber yang kemudian meminta agar namanya tidak dituliskan ini menambahkan atas perbuatan WNA tersebut, Ibda ADW harus dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Apa motif WNA itu menyundul? WNA itu menyundul wajah Ibda Adi. Sumber petugas tadi menduga aksi nekat WNA karena kesal dijebloskan ke sel tahanan Kuta. Disinggung terkait apa permasalahannya yang membelit bule tersebut hingga diamankan di Polsek Kuta. Sumber polisi menjelaskan bermula ketika Stephen datangi salah satu restoran di kawasan Jalan Legian, Kuta Badung pada Kamis 16 Februari sekitar pukul 21 malam. Usai mencicipi makanan, lelaki berdomisili sementara di salah satu hotel kawasan Legian itu tak mau membayar. Selanjutnya terjadilah keributan antara pelaku dengan karyawan. Lalu pihak restoran melaporkan ke Polsek Kuta. Kamis malam, itu WNA langsung diamankan di Polsek Kuta sekitar pukul 22.30. Dia seorang pengusaha restoran di kawasan Jalan Lebak Bene, Legian, Kuta Badung. Tapi setelah makan tidak membayar. Memang brutal orang ini. Begitulah ceritanya. Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Kepolisian Sektor Kapolsek Kuta AKBP Yogi Pramagita sama sekali tidak respon telepon dan pesan singkat dari wartawan. Ya. Bule bikin tingkah, bikin olah. Ya mungkin atau mungkin ini ya, dia pemilik restoran itu dan karyawannya tidak tahu sebenarnya ya. Ya, dia makan nggak mau bayar dan karena itu milik dia. Bisa jadi kan?
Berikutnya yaitu ada warga Kalasan Sleman yang hilang, masih misteri. Motor ditemukan di lereng Gunung Merapi. Tribunjogja.com Sleman. Operasi pencarian terhadap orang hilang dilakukan seputar lereng Merapi, tepatnya di Bukit Kelanggon, Gelagaharjo, Kapanewon, Cangkringan, Kabupaten Sleman. Sebab di lokasi tersebut ditemukan sepeda motor Karisma nomor AB 4381IE yang ternyata milik M, warga Purwonartani Kalasan. Pemilik motor adalah orang sempat dilaporkan hilang. Pencarian dilakukan melibatkan warga, TNI Polri, dan berbagai unsur relawan. Kemarin kan di Kalasan ada laporan orang hilang, dan tadi pagi di Kelanggon ditemukan sepeda motor. Setelah dicek ternyata benar pemilik sepeda motor itu adalah orang yang dilaporkan hilang. Memang pamitnya dia dari rumah mau cari rumput. Nah, sementara itu baru kami cari di atas lereng Merapi. Ini bersama para relawan yang ada di Kelanggon, kata Kapolsek Cangkringan. Warga Kalasan M dilaporkan hilang pada Jumat 17 Februari. Pria berusia 68 tahun itu meninggalkan rumah sejak Minggu 8 Januari. Lalu dengan membawa peralatan berupa sabit, tali, serta mengendarai sepeda motor Karisma. Sempat disapa hendak kemana, namun dijawab mau jalan-jalan ke sawah dan tidak pulang ke rumah. Korban lalu dilaporkan hilang. Belakangan sepeda motor yang dikendarai M ternyata ditemukan di Bukit Kelanggon. Staf Kedaruratan dan Logistik Kabupaten Sleman, Tri Tukijo menerangkan pencarian terhadap survivor M melibatkan sekitar 61 personel gabungan. Mereka dari berbagai unsur dan melakukan penyisiran pertama dengan berbagai dalam 5 set rescue, dibagi dalam 5 set rescue unit, menyisir ke sisi barat, tengah, timur, dan menyusuri Sungai Pronojiwo. Sampai hari ini pencarian masih nihil. Selanjutnya didirikan pos pencarian di wisata Bukit Kelanggon. Pencarian kedua dilanjutkan pada 14 WIB yang memberangkatkan 6 rescue untuk melakukan penyisiran. Itulah dari Jawa Tengah, yaitu ada orang hilang, usianya 68 tahun, pamitnya ke sawah dan tidak pulang. Bagaimana ya? Apa mungkin seperti mobil kemarin yang kejadiannya tiba-tiba di tengah hutan? Tunggu saja hasil pencariannya ya. Berikutnya yaitu ada dari Batu Malang, yaitu kemiskinan ekstrim di balik gemerlap Kota Batu wisata. Kota wisata Batu. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Kota Batu bisa dibilang tidak banyak berpengaruh terhadap rakyat kecil. Karena ternyata di balik gemerlap kota wisata ini masih ada penduduk yang kategorinya miskinnya ekstrim. Bahkan dari data yang ada jumlahnya kisaran 8.000 lebih. Bisa ya? Bisa. Data kan kadang-kadang memang bisa dibohongin ya, diada-adain gitu. Tapi kenyataannya ternyata miskin. Misalnya ada yang malu mengaku seperti hasilnya berapa, seperti itu ya. Untuk itu, pejabat Wali Kota Batu, Aris Agung Pawai, menegaskan harus ada strategi untuk mengatasi kemiskinan ekstrim tersebut, yang mana strategi tersebut harus digencarkan secara menyeluruh. Menurut Anies, meskipun potensi yang dimiliki Kota Batu sebagai daerah pertanian luar biasa, ternyata masih ada sisi gelap yang belum tersentuh oleh pemerintah daerah, sehingga muncul permasalahan kemiskinan. Jadi salah satu tantangan besar Kota Batu bisa dibilang kemiskinan ekstrim yang di dalamnya berpengaruh pada stunting. Saya harap Kepala OPD untuk menghilangkan ego sektoral jika memang ingin menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena dalam pemerintahan itu harus berkolaborasi dan melepaskan ego sektoral, terangnya. Memang kadang-kadang ya ada orang yang malu mengatakan hal sebenarnya ketika didata. Misalnya penghasilan 10.000 nanti bilangnya 50.000 seperti itu. Jadi akhirnya hasilnya bisa meleset.
Dia menyatakan target penduduk miskin di Kota Batu diharapkan hanya kisaran 3,97%. Sedangkan jika dilihat dari tahun 19 hingga 2021, angka kemiskinan tersebut bertambah. Saat tahun 2022 ada penurunan meskipun sedikit. Program untuk mengentaskan kemiskinan yang sudah ada harus terus dilanjutkan. Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kota Batu Riri Mashuri menuturkan jika pihaknya sudah melancarkan sejumlah program bantuan seperti rehabilitasi sosial. Ya. Terus perlindungan, jaminan sosial dan lain-lain seperti bantuan sosial pada lansia, bantuan sosial pada penyandang disabilitas, bantuan sosial kepada veteran, dan bantuan sosial kepada janda veteran. Sebenarnya sudah banyak program, tapi nggak tahu apa itu langsung mengena sasaran apa tidak ya. Oke, selanjutnya ada dari Rusia. Wah, jauh, luar negeri ya. Rusia lancarkan serangan dari Laut Hitam. 2 rudal dijatuhkan ke pertahanan udara Ukraina. Kok perang ayo? Buat dihentikan yo. Rusia mulai melancarkan serangan dari Laut Hitam. Serangkaian rudal ditembakkan ke Melsinski, Ukraina Barat. Aduh, kotanya susah dibaca. Merusak ratusan kaca jendela dan melukai 2 warga sipil Sabtu 18 Februari 23. Angkatan Udara Ukraina mengatakan Rusia meluncurkan 4 rudal kaliber dari Laut Hitam. 2 diantaranya ditembakkan jatuh oleh pertahanan udara. 2 ledakan terdengar di Khmelnytskyi yang terletak di 274 km barat Kyiv, kata gubernur daerah itu. Jadi serangannya terus gencar dari sana sini. Ada 3 institusi pendidikan rusak, 10 blok apartemen bertingkat rusak, sekitar 500 jendela dan balkon hancur total katanya. Tak lama setelah peringatan serangan udara dikeluarkan secara nasional pada Sabtu pagi, pihak berwenang di beberapa wilayah selatan dan timur Ukraina memperingatkan kemungkinan pemadaman listrik untuk mencegah kerusakan jaringan jika terjadi serangan. Rusia yang menginvasi tetangganya hampir setahun itu telah menargetkan jaringan energi Ukraina dengan salvo rudal massal sejak Oktober lalu. Perusahaan nuklir negara Ukraina mengatakan 2 rudal jelajah Rusia terbang di dekat pembangkit nuklir di Ukraina Selatan tepat sebelum pukul 8.30 waktu setempat. Tidak ada kabar dari Moskow tentang serangan rudal tersebut. Rusia melakukan gelombang serangan berulang kali terhadap fasilitas energi Rusia, Ukraina dalam beberapa bulan terakhir. Kadang-kadang menyebabkan jutaan orang tanpa pasokan cahaya, pemanas, atau air selama musim dingin. Perang terus berlanjut ya teman-teman, itu di Rusia masih berlanjut ya. Kita doakan segera berakhirlah ya. Damai itu sejahtera, aman. Selanjutnya yaitu ada dari Jawa Barat, yaitu kasus pembunuhan juragan ayam goreng bernama Intan 29 tahun di rukonya di Kampung Kemejing, Kecamatan Sukokaryo, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengejutkan masyarakat. Intan diduga dihabisi 2 karyawannya yang diketahui baru bekerja beberapa pekan belakangan. Kedua pelaku itu diduga sakit hati dan dendam hingga akhirnya menghantam tabung gas LPG 3 kg tepat di kepala korban. Bukan itu saja, anak Intan yang berusia sekitar 1,5 tahun diculik kedua pelaku. Erik Julianto, kerabat Intan, mengatakan 2 pelaku yang sudah ditangkap polisi merupakan karyawan yang dipekerjakan korban. Kedua lelaki tersebut diketahui baru beberapa pekan bekerja di ruko yang terletak di Jalan Raya Kemejing, Kampung Kemejing, RT 3 RW 4 Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi.
Keluarga sudah melaporkan ke SPKT Polres, lalu ditindak cepat oleh Polres. Polda dan Polres pun ikut serta gitu kan. Hingga penangkapan di daerah Subang. Mereka baru kerja beberapa minggu, ucap Erik saat dikonfirmasi. Saat dilakukan olah TKP di lokasi, Erik mengatakan polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga kuat dipergunakan pelaku untuk menganiaya korban. Di antaranya yaitu tabung gas LPG 3 kilo berlumuran darah, gunting, dan gesper. Kondisi tubuh korban yang mengenaskan dan kejadian penculikan anak korban A yang masih berumur 18 bulan dinilai dilatar belakangi motif dendam dan sakit hati. Beruntung, Asa ditemukan dalam kondisi selamat di pos satpam yang tak jauh dari tempat kedua pelaku diringkus polisi. Hasil penyelidikan Polda itu berupa barang bukti. Yang pertama adalah tabung gas. Kedua itu kalau enggak salah ada gesper. Yang saya ketahui seperti itu. Lalu bicara daripada motif perilaku ini untuk menganiaya dan membunuh antara dendam terhadap karyawan dengan bos gitu kan. Tuturnya. Sebelumnya Intan 28 tahun, seorang wanita pengusaha kedai ayam goreng di Dek Kriuk ditemukan tewas di dalam ruko Jalan Raya Kemejing. Ia ditemukan oleh suaminya tergeletak bersimbah darah di bagian belakang ruko yang pintunya digembok dari luar. 2 ponsel milik Intan Raib dibawa kabur pelaku. Begitu pula anak korban yang masih berusia 18 bulan. Sejumlah warga di lokasi kejadian menuturkan sempat melihat A dibawa oleh pelaku menaiki elep usai kejadian pembunuhan. Sebelumnya polisi menduga Intan dibunuh dengan menggunakan tabung gas LPG 3 kilo. Pelaku diduga menghantamkan tabung gas 3 kilo itu ke kepala Intan hingga tewas. Hal ini diketahui usai ditemukan tabung gas 3 kilo yang berlumuran darah di tempat kejadian perkara. Demikian pernyataan dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. Di TKP ditemukan gas LPG 3 kilo berlumuran darah. Diduga digunakan untuk memukul korban. Akibatnya di bagian kepala sebelah kiri korban mengalami luka parah. Sobek hancur di sebelah kiri, diduga dipukul tabung gas, ujar ex Kapolres Metro Jakarta Pusat tersebut. Diberitakan sebelumnya, identitas pelaku pembunuhan wanita pengusaha ayam goreng yang ditemukan tewas di kampung Kemejing sudah dikantongi. Kami sudah mengantongi identitas pelaku, kata Direktur Reserse Kriminal Umum. Pihaknya, kata dia, membuat tim khusus untuk memburu pelaku pembunuhan tersebut. Dalam hal itu, tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polda Metro Bekasi Kota akhirnya polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan terhadap Intan disertai penculikan anak korban berinisial A berusia 18 bulan dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam. Kami dapat informasi dari tim lapangan pelaku sudah ditangkap. Sudah lengkap dan ditangkap, ujar Hengki. Ex-Kapolres Metro Jakarta Pusat itu menuturkan pelaku ditangkap di daerah Subang. Ia menambahkan pelaku sudah ditangkap sejak Jumat dini hari. Ditangkapnya pagi, tapi jam 13 WIB ini sudah dipastikan oleh tim lapangan pelaku 2 orang ditangkap dan hanya 2 orang saja. Sebelumnya diberitakan seorang wanita pengusaha ayam goreng tewas bersimbah darah di sebuah ruko di Jalan Raya Kemejing. Wanita tersebut diduga dibunuh dengan luka benda tumpul di kepalanya oleh karyawannya sendiri. Seperti itu ya, nyari kerja susah, dipekerjakan, dikasih tahu, sakit hati, padahal kerjanya nggak bener, seperti itu ya. Hati-hati nyari karyawannya. Oke, berikutnya yaitu ada pilot Susi Air yang ditahan oleh
KKB. 11 hari pilot Susi Air Kapten Philip disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Pimpinan Eugenus Kogoya. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu ditangkap kelompok kriminal bersenjata KKB atau OPM. Pimpinan Eugenus Kogoya tersebut bersama 5 penumpang lainnya. Penyanderaannya diumumkan oleh KKB usai menyabotase pesawat Susi Air di lapangan terbang Apro Selasa 7 Februari 2023. Pesawat nomor penerbangan SI 9368 itu diduga dibakar KKB usai landing. Dikutip dari antara kelima penumpang yang juga disandera yaitu Demanus Gwijanggae, Minda Gwijanggae, Pelenus Gwijanggae, Maita Gwijanggae, dan seorang bayi Wetinawe. Pembajakan pesawat dan penyanderaan pilot pun pernah terjadi di maskapai lain Indonesia. Kejadian tersebut berlaku pada tahun 81 silam. Pesawat Garuda Indonesia DC-9 atau Waila rute Jakarta Palembang Medan dibajak. Pilotnya dan penumpang disandera selama 28 hingga 31 Maret 1981. Peristiwa tersebut dengan Garuda Indonesia penerbangan 206. Ya, terjadi pembajakan di Papua oleh KKB dan sampai sekarang belum dibebaskan ya. Nggak tahu apa motifnya sebenarnya, apa ingin merdeka atau emang bagaimana, atau rusuh ya, nggak tahu. Selanjutnya yaitu ada dari Bali lagi. Disuruh buang daging babi, pria Bali shock buka isi kresek punya teman. Ada sosok mungil tak bergerak. Disuruh membuang daging babi di tempat yang jauh, pria berinisial MP itu malah terkejut karena menemukan sosok mungil tak bergerak. Di dalam kresek yang dititipkan pada NT tersebut dinyatakan berisi janin bayi. Kasus pembuangan janin bayi di Denpasar Timur, Bali terungkap. Awalnya seorang perempuan berinisial MP asal Kupang meminta teman prianya NT untuk mengambil daging babi milik MP di salah satu kos di Jalan Tokat Musi, Desa Sumerta, Kelot, Denpasar Timur. Saat itu MP meminta NT untuk membuang jauh daging tersebut. Namun belakangan terungkap bahwa yang disebut sebagai daging babi ternyata adalah janin bayi yang sebelumnya disimpan MP dalam lemari pakaian. Kasus penemuan janin bayi tersebut membuat gempar warga sekitar lokasi. Ya, seperti itulah ya teman-teman. Kejadian seminggu ini semoga bisa memberi pencerahan dan memberikan informasi kepada teman-teman penonton semuanya. Demikian informasi dari JG News dalam 10 menit.